Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Bapak dan keluarga percikan iman selalu dibawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal. Pak Am, setahu saya dilarang untuk membuka aib sendiri karena Allah telah menutup aib kita. Namun, bagaimana apabila saya berkonsultasi kepada ahli mengenai perilaku saya yang di dalamnya terkandung dosa atau aib, namun juga termasuk permasalahan psikis? Ya tuh, yang tidak boleh itu memamerkan aib. Bahkan Anda tidak boleh bercerita tentang kelakuan sendiri. Karena ku Allah, kelakuan buruk. Karena sama Allah sudah ditutup, tapi ku Anda dibongkar gitu loh. Itu teh nggak boleh, ya. Misalnya saya suka mencuri, terus mal, kurangnya eta handphone geus mau handphone 8 juga mama. Tapi ini PKI-na tuh nggak ketahuan loh. Aku tuh kalau udah nyuri ya, waktu kuliah taya banyaklah teman-teman aku yang aku curi. Terus duit dosen aku orang dipawok. Itu masa lalu saya, aib saya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Allah nutup aib itu. Maka saya tidak boleh membuka aib itu. Gitu. Ya. Tapi ada saat kita boleh menceritakan kepada profesional. Saya teh apa ya, jiwa mencuri teh ada aja. Jadi saya teh suka pengen ngambil punya orang lain padahal saya mampu beli gitu. Handphone Kang Kamal kan nggak bagus-bagus banget. Misal, handphone saya lebih bagus. Untuk beli handphone kayak gitu, saya punya duit. Tapi jiwa saya tuh apa? Lebih nikmat kalau ngambil punya orang. Itu tuh ada yang gitu, Bu. Nah, saya merasakan itu. Saya cerita sama psikolog. Ceritakan sama saya. Dari mulai kecil saya gini. Kan itu bukan mengumbar aib, bukan. Tetapi saya mencari. Ya atuh boleh itu. Nah, Allah melaknat laki-laki yang membuka aib istrinya. Dan seorang istri terlaknat ketika dia membuka aib suaminya. Terlaknat yang gimana? Ketika Anda bercerita tanpa sebab atau cuma sekedar having fun. Ibu ngobrol sama teman-teman ibu. Salaki orang banyak. Anda cerita tentang suami Anda. Suami aku mah, hari kamu mandi seberapa kali sehari? Sekalinya. Salaki orang mah saminggu sekali geus alhamdulillah. Suami aku mah, kamu tahu nggak bangun tidur? Udah gitu tara gosok gigi. Benar suami Anda begitu, tapi Anda nggak boleh ceritakan pada teman Anda yang sifatnya having fun saja. Sekedar mencari kesenangan bercerita. Tapi kalau Anda merasa nih suami saya teh kayaknya kudu di treatmentnya, kudu di obatan gitu. Terus Anda cerita sama profesional, sama psikolog misalnya. Bu, saya mau konsultasi ini. Mungkin bagi orang itu nggak masalah, tapi bagi saya itu bermasalah. Emang kenapa Bu? Kata psikolog teh. Begini, saya nikah udah 8 tahun. Ada ketidaknyamanan dalam hidup saya. Suami saya baik, soleh, sayang. Jorok. Tidak ada yang tahu kan? Kenapa? Cerita Anda teh tentang joroknya suami Anda ke profesional. Kan bukan membuka aib, tapi mencari solusi. Gimana? Agar suaminya ini berubah. Nanti psikolog akan ngasih masukan. Coba Bu begini. Jadi sebenarnya kalau kita punya masa lalu buruk, kemudian kita ceritakan kepada orang yang ahli untuk dicari solusinya, ya tentu tidak ada masalah. Itu bukan membuka aib, bukan menyebar aib, bukan. Tapi mencoba mencari solusi terbaik gitu. Ya, mencari solusi terbaik. Kebayang nggak Anda datang ke dokter,
Tapi Anda nggak mau menceritakan penyakit Anda. Ya Bu, apa yang bisa saya bantu? Bete diam. Saya takut dosa dok. Saya takut dosa. Saya membuka aib diri saya sendiri. Cek dokter teh. Kaluare geus lah. Yang paling parah, ya tentu dokter lebih tahu dari saya. Iya Bu. Keluhan ibu apa? Masa dokter nggak tahu tentang saya? Masa dokter nggak tahu tentang saya? Bahkan dia, ayo coba tebak. Kebayang? Jadi sebenarnya kita boleh menceritakan aib kita, menceritakan aib pasangan hidup kita, menceritakan aib anak kepada orang yang ahli pada bidangnya untuk dicari solusinya. Ya, yang haram itu membuka aib ya sekedar untuk fun aja, untuk kesenangan saja. Gitu loh. Nah, jadi kalau saya punya masa lalu buruk tidak perlu saya ceritakan. Masa lalu itu sudah ditutup ku Allah aib saya gitu. Sehingga orang tidak tahu aib saya apa. Ya sudah. Alhamdulillah Allah menutup aib saya. Gitu. Ya. Tapi kalau aib yang saya lakukan itu mengganggu pikiran saya. Kan ada yang terganggu pikiran. Aduh, kak ingat tuh, kak pikiran aja. Ah iya mah aku kudu ngomong deh ke orang yang ahli. Nah baru diceritakan. Nah gitu. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan mengampuni orang yang mujahirun. Apa? Bukan muhajirun. Kalau muhajirun mah orang yang hijrah. Kalau mujahirun mah orang yang menampakkan, memamerkan. Ya, mujahirun. Jadi ada muhajirun, ada mujahirun, ada mujahidun. Ya, mujahid beda lagi. Ini mah yang mirip-mirip muhajirun, orang yang berhijrah. Kalau mujahirun, orang yang menampakkan. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah orang yang tidak diampuni Allah itu? Yaitu mujahirun. Siapa ya Rasulullah mujahirun? Ya orang yang dia itu pernah melakukan dosa. Tak ada yang tahu perbuatan dosa itu. Karena sama Allah ditutup aib orang itu. Orang itu memamerkan dosanya. Dia berbuat dosa di malam hari, tak ada yang tahu. Siang hari dia pamerkan. Gitu. Tidak ada yang tahu kalau Kang Kamal tadi malam mabok. Nah, bukan mabok darat, mabok alkohol. Kabawakeun ku satpam di tempat tinggalnya. Tak ada yang tahu kita. Ya, Allah tutup aibnya. Kalau kaki Bapak Ibu, alhamdulillah saya bisa duduk di sini. Tadi malam Bu, saya kagoda Bu. Saya mabok alkohol. Tapi alhamdulillah saya hari ini bisa hadir. Tah, Kang Kamal tidak akan diampuni oleh Allah karena ku Allah teh geus ditutup. Dia teh tadi malam mabok alkohol teh ditutup. Saya aja nggak tahu, tidak. Bahkan istri nawe teh apa le? Ya, bilang nama abis ngarona cina gitu. Ayah, nah baru baliknya ngarona ya teh. Yang ngajaga masjid bisa aya nu maling speakerna. Ya. Jadi istrinya nggak tahu, kita nggak tahu, malah dia mengumumkan tadi malam saya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya masa lalu yang buruk dan tidak ada yang tahu, sudah biarkan saja. Allah menutup aib kita, Allah sayang sama kita. Dan sebenarnya saya dan Anda semua itu pasti punya aib-aib yang Allah tutup. Ya nggak sih? Anak kita, anak ibu memuliakan ibu tuh karena di mata anak, ibu tuh begitu sempurna. Padahal mau dibuka aibna ku Allah, ya, belum tentu anaknya memuliakan kita. Makanya kita kudu berpikir
Allah tuh sayang dan selalu menutup aib kita. Nah, kalau aib itu Allah tutup, maka jangan pernah kita membukanya gitu. Ya. Kecuali yang dimaksud dibuka di situ kepada orang yang ahli untuk dicari solusi. Nah, itu mah tidak apa-apa. Itu mah kepada profesional, ke psikolog, psikiater, ke dokter, ya kan gitu. Ada juga karena dia ingin dinasehati ya gitu. Ke ulama gitu. Karena inginnya, Ustadz, saya suka gelisah dengan dosa-dosa saya gitu. Saya pernah berkhianat Ustadz gini. Nah, dia cerita lebih ke saya ingin tenang. Nah, gitu. Ya. Itu. Jelas ya, Kang Kamal ya?